Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifki Fauzan Ginting dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 21, yaitu audit siklus persediaan dan pergudangan dengan subtopik audit akuntansi biaya. Audit akuntansi biaya dimulai dengan transfer internal aset dari bahan baku ke barang dalam proses ke persediaan barang jadi. Sistem dan pengendalian akuntansi biaya milik perusahaan yang berbeda lebih bervariasi ketimbang banyak bidang audit lainnya karena sangat beragam item persediaan dan tingkat kecanggihan yang diinginkan oleh manajemen. Penting bagi kita untuk mengetahui sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan yang diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Jadi, pengendalian tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua yaitu pengendalian terhadap biaya terkait. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi, yang digunakan untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Perusahaan dapat melakukan pemisahan tugas dan membatasi akses ke area penyimpanan, menggunakan dokumen yang dipranomori untuk mengotorisasi pergerakan persediaan. Permintaan persediaan harus berdasarkan otorisasi yang layak. Yang kedua yaitu pengendalian terhadap biaya terkait, yang bermanfaat karena menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan, menyediakan penggunaan bahan baku dan penjualan untuk mereview item using atau bergerak lambat, menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila digunakan selisih antara perhitungan fisik dan jumlah tersaji. File induk persediaan perpetual yang disimpan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau memiliki akses ke aset merupakan pengendalian akuntansi biaya lainnya yang bermanfaat karena sejumlah alasan, yaitu yang pertama, file tersebut menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan, yang digunakan untuk memulai produksi atau akuisisi bahan atau barang tambahan. Yang kedua, file tersebut menyediakan catatan penggunaan bahan baku dan penjualan barang jadi, yang dapat direview untuk melihat item-item yang usang atau bergerak lambat. Yang ketiga, file tersebut menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila ditemukan selisih antara perhitungan fisik dan jumlah yang tersaji pada listing atau daftar jurnal. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengujian akuntansi biaya. Terdapat 4 aspek yang sangat diperhatikan auditor terkait, yaitu yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor melakukan pengendalian fisik dengan memeriksa area penyimpanan, meminta kustodium persediaan menjelaskan tugasnya. Jika pengendalian fisik sangat tidak memadai, auditor untuk memperluas observasi pengujian persediaan fisik. Yang kedua yaitu dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Auditor tertuju untuk memverifikasi transfer persediaan dengan harus memahami pengendalian internal klien, melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi untuk menguji tujuan audit. Yang ketiga yaitu file induk persediaan perpetual. Reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan lingkup pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Jika file induk persediaan perpetual sudah akurat, auditor dapat menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca. Auditor juga dapat mengurangi pengujian atas perhitungan persediaan fisik apabila klien memiliki catatan persediaan perpetual yang dapat diandalkan dan menilai rendah resiko pengendalian yang terkait dengan observasi fisik persediaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu catatan biaya per unit. Keakuratan catatan sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan. Auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Melakukan verifikasi internal, auditor harus merancang pengujian yang sesuai untuk mengurangi pengujian substantif.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.